kondisi pandemi 19, COVID-19, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ada 3 protokol kesehatan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, cuci tangan. Kalau itu sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan terbebas dari bahaya COVID-19. Dengan kami untuk membuat diri kita ini cinta akan tanah air, maka akan kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar agar kita tumbuh semangat dalam membela tanah air. Semangat membela tanah air, semangat dalam belajar. Lihat ke layar. Sudah, belum? Dan selanjutnya, karena pelajaran kita pelajaran sejarah kebudayaan Islam, marilah kita menyajikan sambil menghafal bulan-bulan dalam Islam. Kita mulai 1, 2, 3. Muharram Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Muharram Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Muharram Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Terima kasih. Untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai belajar, maka kita harus membacakan doa. Anak kelas, ya, pimpin kawan-kawannya, ikuti kawan-kawannya membaca doa sebelum belajar. Dimulai. Angkat tangan semuanya. Ya. Ikuti kawan-kawannya. Terima kasih. Semoga dengan membacanya doa belajar, Allah akan memberi keberkahan kepada kita, keberkahan ilmu yang kita dapat. Kita akan menafsir dulu. Ada kawan-kawan yang tidak hadir, tidak ada keterangan, berarti ini alfa. Kalau sakit ditandai dengan surat keterangan sakit.
Kalau izin ditandai dengan surat keterangan izin. Tanpa surat berarti Afif Zikri Alamsa, Alfi Syahrul Maulana, Fadil Najafi, Faiz Muhammad, Habibur Rahim Mustaka, Huda Belkal Baru, Irfan Hakim, M. Abdul Razak, M. Baginda Zulhijji, M. Dafa, M. Farel Al-Farisi, M. Farel Izzuddin, M. Fatal Al-Faiz, M. Fauzil Azim, M. Habib Al-Farabi, M. Hafiz, M. Hafiz Aulia, M. Hafiz Al-Furqan, M. Izzat, M. Naufal, M. Naufal Fadilah, M. Rafi Mutawali, M. Raza Siddiq, M. Rizky Mirza, M. Umar M. Umar, M. Zikri Al-Farisi, Oriza Satifa, Safri Emi Ramadan, Sahlan Ansari, T. Khalid Sul Amal, T. Zaki Bayhaqi. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk minggu ini, Ustaz ingin menanyakan dulu pelajaran-pelajaran yang telah lalu yang sudah kita belajar tentang dinasti Bani Al-Ayyubiyah. Siapa tahu siapa nama pendiri dinasti Bani Al-Ayyubiyah? Siapa? Yang besar. Salahuddin Al-Ayyubi. Lengkapnya Salahuddin Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Ayyub itu nama kakeknya. Siapa tahu tahun berapa lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi? Berapa? 1138 Masehi. Siapa tahu di mana lahirnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Tikrit, bagus. Tikrit itu sekarang Irak. Terakhir, siapa tahu tahun berapa Al-Quds atau Yerusalem atau Masjid Aqsa dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari tentara Salib? Siapa tahu? 1178 Masehi. 1178 Masehi. Berapa? Berapa? 78 Masehi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sejarah Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Perhatikan semua ke depan. Ini pelajaran kita kelas 3 sejarah kebudayaan Islam kelas 3 Madrasah Sanawiyah Ummul Quran. Kompetensi dasar ada 2. 1, menganalisis sejarah Islam di Indonesia. Menganalisis sejarah Islam di Indonesia. Kapan Islam itu masuk? Siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Dengan cara apa dibawa?
dari mana asalnya. Ini harus dipahami oleh siswa kelas 3. 2. Mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Kalian itu harus bisa mengolah informasi, mengolah data tentang Islam di Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian menyimak, Ustaz menjelaskan, kalian menyimak, dan setelah itu berdiskusi. Diskusi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Siswa kelas 3 diharapkan dapat mengidentifikasi, menggali informasi, mendapatkan data tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, sosial, pendidikan, kesenian, dan tasawuf dengan tepat. Jadi setelah proses pembelajaran ini, siswa kelas 3 diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan diharapkan nanti setelah proses pembelajaran, kita semua dapat paham tentang bagaimana proses Islam itu masuk ke Indonesia. Yang depan, yang pertama yang ingin kita bahas adalah teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat-pendapat para ahli sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Begitu kita teliti, rupanya tidak ada satupun kesepakatan oleh para ahli sejarah tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Ada perdebatan, ada perbedaan pendapat. Seperti fikih misalnya, ada khilafiyahnya. Ada khilafiyah. Yang pertama ada namanya teori Arab. Siapa tahu apa itu teori Arab? Teori Arab apa? Ya? Teori Arab? Iya, bagus. Menurut teori Arab, Islam masuk ke Indonesia itu dibawa langsung oleh orang-orang Arab. Bukan orang India yang bawa Islam, bukan orang Persia, tapi langsung dibawa oleh orang-orang Arab yang ada di Malabar, Hadramaut. Orang Arab, abadnya abad berapa? Abad 1 Hijriah 7 Masehi. Ada mengatakan masa Khalifah Utsman bin Affan, orang-orang Islam telah datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Intinya apa? Menurut teori Arab, Islam sudah berkembang, Islam sudah masuk ke Indonesia abad 1 Hijriah 7 Masehi, dibawa langsung oleh orang-orang Arab. Apa buktinya? Bahwa pada tahun 674 Masehi sudah ada penduduk Muslim di Indonesia. Bukti mereka adalah bahwa pada tahun 674 Masehi sudah ada orang Arab di Indonesia yang dinamakan dengan Tasik. Siapa yang tulis catatan itu? Seorang pendeta Buddha. Nama pendetanya Aising. Dia itu berkunjung ke Indonesia. Waktu dia datang itu dijumpailah penduduk Arab menetap di Indonesia.
tahunnya tahun 674 Masehi. 674 abad berapa? Abad 7 Masehi. Abad 7 Masehi Hijriahnya berapa? Ya, 1 Hijriah. Bagus. 7 Masehi, 1 Hijriah. 2. Ya. Perhatikan ke depan. 2. Teori Persia. Tadi teori Arab, sekarang teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk Indonesia abad 5 Hijriah atau 11 Masehi. Bukan dibawa oleh orang-orang Arab, tapi dibawa oleh orang-orang Persia. Apa bukti mereka? 1. Ditemukannya makam panjang. Ada makam panjang. Begitu dilihat batu nisannya, makam tersebut milik orang Muslim perempuan. Namanya Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di batu nisannya bertuliskan angka tahun 696. Maaf. Angka tahun 475 Hijriah 1082 Abad berapa ini? Abad ke-11. Ah, ya. Ini bukti dari teori Persia. Bukti kedua apa? Adanya perayaan tradisi masyarakat Indonesia yang sama dengan tradisi masyarakat yang ada di Persia. Apa salah satunya? Perayaan Tabot. Tahu Tabot? Perayaan Tabot. Tabot ini dilakukan pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Sama dengan perayaan apa yang ada di Persia Iran? Karbala. Bagus. 10 Muharram di Indonesia ada perayaan Tabot. Kalau di Persia ada namanya perayaan Hari Karbala, mengenang kematian atau meninggalnya Husain bin Ali. Makanya ada mengatakan bahwa ada kesamaan budaya antara orang-orang Persia dan orang-orang Indonesia. Selanjutnya, teori Gujarat India. Yang ketiga, teori Gujarat India. Apa yang dimaksud dengan teori Gujarat India? Menurut kamu apa? Siapa tahu? Teori Gujarat India apa? Ya, teori Gujarat India adalah teori yang mengatakan Islam masuk Indonesia abad 13 Masehi. Nah, bukan dibawa oleh orang Arab, bukan dibawa oleh orang Persia, tapi dibawa oleh orang-orang Gujarat India. Apa buktinya? Ditemukan sebuah makam raja pertama kerajaan Aceh atau kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Dan pada batu nisannya bertuliskan angka tahun 696 Hijriah 1297 Masehi. Abad berapa? Abad 13. Yang dikuatkan oleh Snapdragon. Tahu Snapdragon?
orientalis dari Belanda, dia berpaham dengan teori ini. Menurut dia, Islam masuk Indonesia abad 13 Masehi. Bukan abad 7, bukan abad 11. Buktinya apa? Makam Raja pertama saja tahun meninggalnya 696 Hijriah 1297 Masehi. Abad 13. Tidak mungkin ada orang Islam sebelum ini. Menurut Snop Habranya dan kawan-kawannya. Nah, setelah ada teori-teori tentang Islam masuk Indonesia, sekarang kita melihat bagaimana jalur metode masuknya Islam ke Indonesia. Jadi Islam itu masuk dengan cara damai. Tidak ada peperangan ketika masuknya Islam ke Indonesia. Namun demikian, secara garis besar atau secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama. Ada yang paling utama daripada sekian banyak jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Jika kita simpulkan, jalur penyebaran agama Islam itu menjadi 5 jalur. Siapa yang saya sebutkan? Apa? 1, 2, 3. Kesenian. Tasawuf. Bagus sekali. Siapa bisa lain lagi? Bagus. Dan sebutkan. Lain siapa bisa? Sebutkan 5 jalur. Zikri. Tidak bisa. Sebutkan. Ya. Kesenian. Satu lagi. Tasawuf. Satu lagi. Coba sebutkan 5 jalur penyebaran Islam. 1, 2, 3. Boleh. Pendidikan. Ya. Perhatikan ke depan. Secara garis besar ada 5. Kita mau lihat apa saja yang 5 itu. 1, kenapa perdagangan menjadi sebuah jalur penyebaran agama Islam di Indonesia? Cepat saya jelaskan. Perdagangan. Apa kaitannya perdagangan dengan penyebaran Islam? Itu bisa tersambung di sana. Siapa bisa menjelaskan? Bagus. Karena banyak pedagang-pedagang Muslim sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa jalur lalu lintas perdagangan antara Indonesia dengan Timur Tengah, dengan Cina, dengan India telah terjadi sejak abad ke-7 Masehi sampai ke-16 Masehi. Para pedagang itu menjual dagangannya ke Indonesia sambil menyebarkan agama Islam. Sampai-sampai seorang peneliti mengatakan bahwa ketika orang-orang Arab, Persia, India datang ke Indonesia untuk berdagang, mereka mempunyai sebuah perkampungan. Nama perkampungannya Pekojan. Nah, ini dia. Jadi mereka lama menetap di Indonesia. Dan juga mereka mengikuti hadis Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau hanya 1 ayat saja. Tentang apa? Tentang Islam. Sambil berdagang menyebarkan agama Islam. 2. Jalur perkawinan.
kaitannya jalur perkawinan dengan proses Islamisasi, dengan proses penyebaran agama Islam? Siapa bisa jelaskan? Ada tahu? Perhatikan. Para pedagang-pedagang muslim, mereka datang ke Indonesia menikahi putri-putri Indonesia. Mereka menikahi bangsawan-bangsawan Indonesia yang waktu itu belum beragama Islam. Sebelum dinikahi, mereka diislamkan terlebih dahulu. Seorang putri bangsawan dinikahi, sebelumnya diislamkan terlebih dahulu, para masyarakatnya kemudian ikut memeluk agama Islam. Lahir anak-anak mereka, anak-anak Islam, sehingga Islam tersebar ke seluruh Indonesia. Dan selanjutnya kesenian. Penyebaran Islam selanjutnya dengan jalur kesenian. Salah satunya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah orang yang mementaskan wayang. Wayang itu adalah kesenian. Kesenian yang telah ada sebelum Islam datang. Tapi cerita dalam wayang itu adalah cerita Ramayana, cerita Mahabharata. Ramayana, Mahabharata. Oleh Sunan Kalijaga diganti ceritanya. Dengan cerita apa? Dengan cerita Islam. Dengan cerita apa lainnya? Dengan cerita Islam. Dengan cerita Abu Bakar Siddiq. Dengan cerita Ali bin Abi Thalib. Sehingga orang itu paham akan agama Islam. Yang menarik adalah sebelum orang-orang menonton di pintu pagar itu, Sunan Kalijaga hanya meminta kepada mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau nonton? Mau. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan, sesat, masuk. Bagi yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh masuk untuk menonton. Nah, ini yang menarik dari Sunan Kalijaga. Sehingga muncullah pewayangan Islam seperti misalnya Wahyu Tohjali, Babat Alas Anumarto, dan lain-lain. Nah, ini adalah proses Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan menggunakan media sosial. Sudah baik. Nah, semua kalian 1, 2, 3, 4 kelompok itu masing-masing mengambil kesimpulan tentang jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Ini perdagangan, ini perkawinan, ini pendidikan, ini kesenian. Nanti setelah kesimpulan itu diambil, maju ke depan untuk dipresentasikan. Ya, yang perdagangan, kelompok perdagangan, coba kamu simpulkan bagaimana proses penyebaran Islam dengan perdagangan. Ini dengan jalur
perkawinan. Kelompok C dengan jalur pendidikan. Kelompok D dengan jalur kesenian. Ini perdagangan, perhatikan. Ini perkawinan, konsep dasarnya nih. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian. Ya, ini konsep dasarnya. Kalian simpulkan masing-masing di kertas yang telah dibagikan. Baiklah, anak. Kita mulai dari kelompok C, karena kelompok C sudah terlebih dahulu siap. Kelompok C, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan tentang jalur penyebaran agama Islam dengan jalur pendidikan. Silakan maju sambil kamu menunjuk ke atas layar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu penyampaian media penyampaian Islam dalam negara Indonesia, yaitu salah satunya adalah cara pendidikan, education. Para penyebaran Islam di Indonesia seperti Sunan Ampel menyebarkan Islam dengan cara pendidikan pesantren, yaitu pendidikan yang banyak mengajarkan ilmu-ilmu penting seperti ilmu syaraf, nahwu, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Dan di pesantren modern seperti pesantren kita ini juga terdapat ilmu bahasa Inggris dan juga ilmu lainnya. Dan ada juga banyak ilmu-ilmu lain dari belahan dunia barat ataupun dari belahan timur tengah yang datang ke Indonesia untuk menyampaikan ajaran Islam di Indonesia. Mereka menyampaikan ilmu yang Inggrisnya sekaligus juga untuk mengislamkan orang-orang yang ada di Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan kata ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya kira dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan kelompok D untuk mempresentasikan kesimpulannya tentang jalur penyebaran Islam Indonesia menggunakan jalur kesenian. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok D akan mempresentasikan masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur kesenian. Proses masuknya Islam melalui jalur kesenian itu dengan adanya Sunan Kalijaga yang mementaskan acara perwayaan. Sunan Kalijaga terinspirasi dari budaya Indonesia, yaitu wayang yang menceritakan tentang hal-hal yang bernuansa agama Hindu. Tetapi Sunan Kalijaga membuat budaya yang bernuansa agama Hindu jadi cerita yang bernuansa agama Islam, seperti kisah Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Dan jika ada orang yang ingin menonton cerita tersebut, maka dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Sekian dari saya dan kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan kelompok B mempresentasikan jalur masuknya Islam melalui jalur perkawinan. Silakan perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka ini menikah dengan Indonesia.
kesimpulan dari konferensi ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan kelompok A untuk mempresentasikan jalur masuknya Islam dengan perdagangan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A ingin menyampaikan masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, yaitu dengan cara orang yang menyebarkan perdagangan tidak hanya menyebarkan perdagangan, tetapi juga sambil menyebarkan agama Islam dengan cara berpindah dari penduduk yang satu ke penduduk yang lain dengan berdagang sekaligus menyiarkan agama Islam dari tempat yang lain. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak kami, semua kelompok telah mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil kesimpulannya, hasil presentasinya dengan sangat baik. Kemudian ada yang belum jelas terhadap 5 jalur penyebaran agama Islam ini? Sudah jelas? Sudah jelas. Saya ulangi, ada berapa jalur penyebaran Islam ke Indonesia? Pertama, kesimpulan dari belajar kita hari ini adalah Islam masuk ke Indonesia itu dengan cara damai, tidak ada peperangan. Terdapat beberapa media jalur dalam penyebaran agama Islam. Yang jalur-jalur tersebut pada kemudiannya menjadikan Islam tersebar ke seluruh Indonesia. Itulah jalur perdagangan, itulah jalur pendidikan, itulah jalur perkawinan, itulah jalur kesenian dan jalur tasawuf. Yang kemudiannya terdapat beberapa karakter, terdapat beberapa budaya Islam yang ada di Indonesia. Dari proses jalur penyebaran ini, kemudian setelah Islam tersebar di Indonesia, adalah budaya khusus tentang Islam yang ada di Indonesia. Contoh misalnya, sebelum salat dimulai, azan terlebih dahulu. Sebelum azan dimulai, kalau di Indonesia itu ada dipukul beduk. Beduk itu adalah tradisi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Ketika malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ada namanya pawai. Betul? Pawai takbir, memakai obor. Ini bagian dari tradisi masyarakat Indonesia. Ada orang tua, salah satu anaknya lulus di kedokteran, lulus TNI, lulus Polri, membuat syukuran. Syukuran itu tradisi masyarakat yang ada di Indonesia. Ini kesimpulan dari hasil belajar kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, karena sudah selesai, minggu depan kita lanjut dengan pembahasan tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya kita bacakan doa karena sudah selesai. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah